Menteri Sosial Tri Risma hari ini menjenguk para korban gempa di Rumah Sakit Umum Bangli, Bali. Menteri Sosial Tri Risma hari ini menjenguk para korban gempa yang masih dirawat di Rumah Sakit Umum Kabupaten Bangli, Bali. Mensos bersama rombongan membawa bantuan berupa sembako dan uang tunai yang langsung diserahkan ke korban dan keluarganya. Jumlah korban gempa yang masih dirawat di Rumah Sakit Umum Bangli sebanyak 3 orang, sedangkan di Rumah Sakit Karangasem sebanyak 2 orang. Mereka yang dirawat di rumah sakit yang memerlukan perawatan khusus dari tim dokter. Untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung pemirsa dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bangli, Bapak Iketut Gede Wiradana. Selamat siang, Pak Ketut. Selamat siang. Ya, Pak, bisa digambarkan kepada kami saat ini kondisi di lokasi titik gempa seperti apa, Pak? Saat ini kebetulan kita kedatangan Ibu Menteri Sosial. Akhirnya Ibu Menteri Sosial langsung mengunjungi ke lokasi tempat kebencanaan yang paling parah. Itu karena akses jalan juga tidak bisa dilalui karena satu-satunya jalan akses jalan itu menuju Trunyan itu cuma satu jalan. Karena kena longsoran 8 titik longsor. Okay. Yang sekarang walaupun Ibu Risma datang, tetap dari pergerakan, dari pekerjaan daripada akses jalan itu tetap juga berjalan, Ibu. Oke, jadi akses jalan sudah mulai bisa dibuka ya sekarang, Pak, dilewati? Akses jalan belum bisa dibuka karena ada 8 titik, sekarang sudah titik ke-7, titik 6 sudah kita lewati, dan yang menjadi kendala itu adalah material dan batu yang betul-betul yang besar, sampai alat berat pun tidak mampu untuk mendorongnya. Itu kendala-kendala di lapangan yang terjadi. Makanya Ibu Risma pun tadi melalui lewat danau pakai perahu. Oke, lalu kondisi para korban gempa warga di sana yang terdampak seperti apa sejauh ini, Pak? Sekarang yang kondisi yang terdampak gempa beberapa keluarga itu masih ada 5 kakak, kurang lebih jumlah orangnya adalah sampai 19 orang. Itu sudah dia mengungsi di sana keluarganya. Tapi sempat juga Ibu Risma menengok dari pengungsi-pengungsi itu. Bantuan apa yang masih mereka butuhkan, Pak Ketut? Tadi dari Ibu Risma memberikan bantuan berupa selimut, kasur juga, dan sembako, dan untuk anak-anak makanan instan itu sudah diberikan. Kalau untuk makanan mungkin sudah cukup untuk yang diisolasi di sanak keluarganya itu. Oke, lalu Pak Ketut, lokasi dari gempa ini yang masih terdampak cukup parah, ada seberapa luas, Pak? Dan apakah nanti memang lokasi ini artinya tidak lagi bisa digunakan sebagai pemukiman? Mengingat nampaknya medannya juga cukup sulit dan cukup curam begitu, Pak? Iya, sebenarnya seperti itu, Ibu. Ya, karena memang dari warga kepemilikannya cuma itu saja. Akhirnya susah untuk kita mengedukasi. Dari tahun ke tahun kebencanaan itu tetap ada saja. Akhirnya dia pun memaksakan, tapi tadi Ibu Risma juga mengkonsep suatu bagaimana penanganannya dalam suatu umpama ada hujan deras, itu ada suatu tenda atau lumbung-lumbung akan dibangun, baik lumbung yang berisi pangan ataupun yang untuk kepentingan pada saat-saat seperti itu. Baik, terima kasih Pak Iketut Gede Wiradana, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bangli, sudah bergabung bersama kami di Kabar Siang. Selamat siang, Pak.